الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. كتاب اللباس، إلى أن قال: وأن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، متفق عليه. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan masih menyambung kaji kita akan Kitabul Libas, bab yang membahas tentang bagaimana seyogianya seorang muslim itu berbusana dan warna apa saja yang diperbolehkan di dalam mengenakan pakaian itu. Dan pada kajian kita yang lampau telah dibahas apa saja boleh, warna apa saja boleh, tapi yang diunggulkan adalah warna putih. Maka sampailah kita pada hadis yang sumber periwayatannya dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Juhaifah. Nama lengkapnya adalah Wahab ibni Abdillah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Aku pernah melihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu di kota Makkah. Wa huwa bil Abtah, tepatnya beliau saat itu berada di satu tempat namanya Abtah, fi qubbatin lahu hamra, tepatnya beliau itu saat itu berada dalam kemah, entah ini di dalam momen Fathu Makkah, tatkala pembebasan kota Makkah, atau pada saat momen
Hajjatul Wada. Alhasil sahabat yang satu ini melihat Rasulullah SAW di kota Makkah. Beliau di kemahnya. Kemah itu berwarna merah. Qubbatun lahu hamra. Kemah beliau itu terbuat dari min adamin, terbuat dari kulit. Saat itu belum ada kain palasit ya. Yang hari ini lazimnya dibuat bahan untuk membuat kemah itu. Fa kharaja Bilalun biwudu'ihi, maka kemudian Bilal datang dengan membawa tempat air untuk wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu dibantu jika berwudu, ada seorang yang menuangkan air kepada beliau lalu beliau berwudu. Nah, tempat wadah air itu namanya wudu. Nah, famin nadhihin wa na'il. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedang berwudu, maka para sahabat itu berkumpul di sekitar beliau untuk memperoleh air bekas wudunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka itu Rasul SAW misal mengusap wajah beliau dengan air wudu itu, nah air yang jatuh itu mereka wadahi dengan tangan mereka. Apa tujuannya? Tabarruk, ngalah berkah baginda Rasul SAW. Nah orang yang dapat airnya langsung dari itu sudah dia. Nah yang nggak dapat itu mengambil air dari mereka yang dapat. Jadi yang nggak dapat asal dapat basahnya saja nggak apa-apa. Nah itu artinya sahabat begitu besar perhatian mereka terhadap keberkahan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang enggak dapat air ya mengusap dari teman-temannya itu yang memperoleh air dari itu. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dari kemahnya itu. Wa alaihi hullatun hamra. Saat itu beliau menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nah, ini berarti seorang pria memakai baju berwarna merah itu boleh-boleh saja. Karena Rasul pernah mengenakannya itu. Dan itu untuk menunjukkan bahwa hal itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bahkan sahabat itu melihat Rasul dari dekat, sehingga beliau mengatakan ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai melihat betapa putihnya betis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau berwudu mencuci kakinya itu otomatis sepatu betisnya terlihat. Nah itu melihat betapa putihnya betis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, maka Rasul pun kemudian berwudu. Wa adzana Bilalun, kemudian Bilal melakukan azan. Faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Aku perhatikan kemudian kata sahabat Wahab bin Abdullah, aku perhatikan saat Bilal itu melaksanakan azan. Aku perhatikan mulutnya itu. Saat dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu aku perhatikan. Kata sang sahabat itu, yaqulu yaminan wa shimalan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah, kemudian dia menoleh ke kanan. Hayya 'alal falah, kemudian menoleh ke kiri. Jadi
sewaktu dia beradzan, sewaktu sampai pada ucapan hayya 'alas shalah itu, beliau menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Sewaktu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tetap menghadap kiblat. Tapi begitu hayya 'alas shalah, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Kemudian rukkizat lahu anazatun. Kemudian Rasulullah SAW sholat di tanah lapang itu, di tempat terbuka. Maka ditancapkan di depan beliau itu anazah, sebuah tongkat atau kayu gitu di depan beliau. Fataqaddama, lalu Rasulullah SAW maju, ya, maju untuk bertindak sebagai imam. Fasalla, maka Rasulullah SAW kemudian salat. Yamurru baina yadayhi al-kalbu wal himaru la yumna. Maka saat Rasul salat itu, hilir mudik anjing di depannya. Ya, kadang berjalan keledai di depannya, tempat terbuka. Tapi nggak ada yang melarang. Anjing, Nabi sedang sholat, enggak. Kenapa? Karena sudah ditaruh anazah tadi itu, ditaruh kayu tongkat tadi itu, yang dalam bahasa fikih itu disebut satir. Jadi kalau orang itu berjalan di depan orang sholat, itu hukumnya dosa besar. Tapi kalau yang bersangkutan itu sudah meletakkan sesuatu di depannya, maka kita boleh berjalan di depannya itu. Nah, termasuk satir itu, termasuk penghalang itu apa? Sejadah. Jadi kalau kita sudah letakkan sejadah, kita sholat, kemudian orang ada berjalan di luar sejadah kita itu, boleh-boleh saja, sah saja dan tidak berdosa. Kita tidak perlu melarangnya. Tapi kalau kita tidak meletakkan sesuatu di depan kita, lalu ada orang yang berjalan, itu kita halangi dia supaya dia tidak berjalan, supaya dia tidak berdosa. Kata Rasul, seseorang itu lebih baik dia berdiri menunggu sampai seseorang itu sholat, selesai sholat, walaupun harus menunggu 70 tahun, kata Nabi SAW. Itu jauh lebih baik daripada dia berjalan di depan orang yang sedang sholat. Akan tetapi yang termasuk hajiz atau satir atau sesuatu yang diletakkan di depan kita itu apa saja, termasuk garis, seperti garis ini, kita sholat di situ. Maka jika dia berjalan di luar garis itu boleh, tidak terkena sanksi dosa sebagai orang yang berjalan di depan orang yang sedang sholat. Tapi kalau dia berjalan di antara garis dan orang yang sholat tadi itu, dia berdosa. Dan yang sholat itu wajib berhak untuk menghalanginya. Tahan. Seperti misalnya melangkah di sejadahnya dilangkahi, itu nggak boleh. Tapi kalau dia berjalan di luar sejadah, silakan, nggak perlu dihalangi. Karena hadis ini mengatakan yamurru baina yadayhi, maka berjalan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa yang berjalan? Al-kalbu, anjing, wal himaru, dan keledai. Dua binatang yang cukup buruk. Yang satu najis, yang kedua yang terakhir yang himar adalah karena suaranya itu kan mengganggu kekhusyuan salat seseorang. Nah, itu enggak dilarang, la yumna, tidak dilarang. Kenapa tidak dilarang? Karena Nabi sudah diletakkan di depannya itu al-anazah tadi itu, kayu tadi itu. Maka itu cukup untuk sebagai satirnya, sebagai hajiznya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di hadis dengan kriteria puncak. Jadi kalau kita ingin supaya orang berjalan di depan kita itu leluasa, nggak perlu nunggu kita letakkan apa saja. Botol, dia berjalan, silakan berjalan.
Tapi kalau dia ada botol itu lalu dia melangkahi antara kita dan botol, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau dia berjalan di luar botol itu, silakan. Itu dalam bahasa fikih disebut hajiz atau satir. Selanjutnya, wa an Abi Rimthata Rifa'ata At-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani akhdarani rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihin. Diriwayatkan dari Abu Rimthah, nama lengkapnya adalah Rifa'ah At-Tamimi radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau mengenakan dua helai pakaian, alaihi thawbani, memakai dua helai pakaian itu, yang satu helai dipakai di bagian bawah yang disebut izar, yang satu lagi dililitkan di bagian atas. Ya. Maka pakai pakaian terdiri dari dua helai kain yang berwarna, dua-duanya berwarna hijau. Jadi itu semua menunjukkan bahwa memakai baju pakaian berwarna hijau, berwarna merah, berwarna hitam itu boleh-boleh saja. Tapi tetap yang diunggulkan adalah yang berwarna putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Jadi hadis ini dijadikan sandaran bahwa mengenakan pakaian yang berwarna hijau itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, mengacu pada hadis ini bahwa Nabi disaksikan suatu hari beliau mengenakan pakaian yang berwarna hijau. Selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda rawahu Muslim. Hadis berikutnya yang bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut penjelasan beliau waktu masuk kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah dari cengkeraman orang-orang musyrikin, yaitu tepatnya pada tahun 8 Hijriyah, 8 tahun setelah Nabi meninggalkan kota Makkah, Nabi kembali ke kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah dari cengkeraman orang-orang musyrikin. 8 tahun kemudian, yang momen itu disebut dengan Fathi Makkah, pembebasan kota Makkah, karena nggak ada pertumpahan darah. Ya. Meskipun Nabi diizinkan oleh Allah untuk berperang, tapi Nabi lebih mengedepankan jalan damai, karena kemudian kepala suku Quraisy saat itu, Abu Sufyan, itu melihat kenyataan bahwa jamaah Nabi, laskar Nabi yang begitu banyak bukanlah tandingannya Quraisy. Maka kata Rasul SAW, kata Sayyidina Abbas, paman Rasul SAW, inilah momen yang pas untukmu untuk masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan kejahilianmu. Dan akhirnya Abu Sufyan menyatakan diri masuk Islam. Maka tidak ada pertumpahan darah. Ada peperangan kecil, skala kecil itu di beberapa tempat, tapi bukan perang yang secara terbuka. Nabi masuk ke kota Makkah, ya, tanpa pertumpahan darah, nggak ada darah yang tertumpah, walaupun diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang. Ya hari itu saja izin itu. Izin itu hanya untuk hari itu saja. Ya, fi sa'atin min nahar. Jadi hari itu saja.
di mana Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk melakukan peperangan di kota Makkah. Selanjutnya kemudian diharamkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpahkan, bahkan menumpahkan apa saja, apalagi darah manusia ya. Darah binatang aja nggak boleh. Iya. Ya, mencabut apa tanaman saja, rumput saja nggak boleh itu di Makkah itu. Ya. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Jabir, sahabat Jabir, saat memasuki kota Makkah pada momen pembebasan kota Makkah itu, wa alaihi imamatun sauda, Rasul mengenakan imamah, mengenakan surban yang berwarna hitam. Berwarna hitam. Nah, ini tapi dalam keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, surban yang melilit kepala beliau itu adalah berwarna putih. Sehingga sebagian ulama lalu mentakwilkan kenapa Nabi memakai surban itu yang berwarna hitam, karena momennya peperang. Tapi sebagian lagi lalu membantah, di momen-momen perang yang lain seperti di perang Badar, Nabi tidak pakai surban berwarna hitam. Jadi apa lalu takwilannya? Ya, ini menunjukkan bahwa memakai surban berwarna hitam itu boleh-boleh saja. Tapi itu tidak disunnahkan. Yang disunnahkan apa? Yang berwarna putih. Lalu Imam Nawawi, pengarang kitab ini, itu mengatakan termasuk surban itu adalah kopiah ini seperti yang kita kenakan ini. Ini sudah termasuk imamah. Kaitannya apa? Kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW. Salat yang mengenakan imamah, di mana sang pelaku salat mengenakan imamah, itu jauh lebih afdol, jauh lebih baik daripada salat 70 kali salat tanpa imamah. Jadi salat dengan berkopiah itu lebih afdol daripada sholat yang gundulan tanpa kopiah. Faham ya? Walaupun sholat yang tanpa kopiah itu bukan berarti sholatnya nggak sah. Kopiah bukan syarat sahnya sholat, cuman lebih baik, jauh lebih baik manakala dia mengenakan kopiah. Lebih baik lagi kalau dia mengenakan kopiah berwarna putih. Tapi kan saya belum haji, nggak harusnya ada kelaziman harus haji dulu. Kenapa putih? Sunnahnya Nabi. Ya. Mengenakan kopiah putih itu sunnahnya Nabi. Ya. Sunnah dalam rangka untuk mewujudkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kenapa pakai kopiah putih? Cinta Rasul, simbol cinta Rasul. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi mengenakan sewaktu perang pembebasan kota Makkah itu mengenakan surban yang berwarna hitam. Jadi boleh-boleh saja. Walaupun hari ini itu simbol untuk sebagian madhab dalam Islam, ya, itu surbannya khusus surban hitam, seperti kaum Syiah misalnya, ya. Tapi itu bertolak belakang dengan nilai sunnah. Sunnahnya putih. Jadi mana yang lebih afdol, putih atau hitam? Jawabannya pasti putih yang lebih afdol. Tapi kalau pakai hitam boleh-boleh saja. Selanjutnya, wa an Abi Sa'id Amr bin Huraith radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda qad arkha tarafaiha baina katifaihi, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda. Dari Abu Sa'id
Amr ibn Huraith radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, sepertinya aku pernah menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengenakan surban berwarna hitam dan waqad arkha tarafaiha, beliau membiarkan ujung surbannya itu terjuntai baina katifaihi, di antara kedua pundak beliau, di antara kedua pundak beliau, dia di belakang. Jadi ekornya itu terjuntai di antara dua pundak beliau dan surbannya berwarna hitam. Hadis ini seperti hadis yang sebelumnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain yang masih dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa, berkhutbah. Kalau beliau berkhutbah, ya berarti di depan orang banyak. Dan saat itu beliau mengenakan surban berwarna hitam. Nah, ini apakah di momen Fathu Makkah ataukah di momen yang lainnya? Ya, sedang khutbah dan beliau mengenakan surban berwarna hitam. Selanjutnya, wa 'an Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuriyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya bersumber periwayatannya dari Ummul Mukminin, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, bertutur cerita kepada kita bahwa saat Rasul itu wafat, orang kalau wafat itu, maka jika seorang muslim wafat, maka untuk muslim yang masih hidup ada 4 kewajiban yang harus dilaksanakan untuk yang wafat tersebut. 4 kewajiban. Apa 4 kewajiban itu? Memandikannya wajib. Setelah dimandikan apa itu? Dikafani, mengkafankannya, dikafani. Itu wajib, kewajiban yang hidup. Tapi kewajiban ini kemudian bersifat fardu kifayah. Artinya kalau seseorang sudah melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur untuk yang lainnya. Maka disebut fardu kifayah. Jika seseorang telah melaksanakannya, maka gugur untuk yang lain. Jika tidak ada, maka seluruh muslimin berdosa karena membiarkan saudara yang muslim meninggal tanpa dimandikan, tanpa dikafani misalnya, tanpa disolati. Yang ketiga, setelah dimandikan, dikafani, apa? Disolatkan. Solat ini pun wajib, tapi bersifat fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mensolatinya, maka gugur kewajiban solat ini untuk yang lain. Yang keempat adalah menguburkannya. Nah, Nabi SAW saat beliau wafat, itu kata Siti Aisyah bercerita, kufina Rasulullah SAW fi thalathati athwabin bidin. Rasul itu saat beliau mangkat wafat, maka beliau dikafani. Kufina, dikafani. Yang mengkafani yang para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Dikafani
dengan 3 lapis kain. Fi thalathati athwabin, 3 lapis. Itu sunnahnya begitu, 3 lapis. Dan 3 lapis kain itu semuanya berwarna putih, bidin. Nah, itu sunnahnya. Jadi kafan boleh saja berwarna merah, hijau, kuning, ya, terserah. Tapi itu enggak afdal. Yang afdal berwarna putih. Sahuliyatin, kain yang hasil kerajinan orang-orang Yaman, tenunan orang-orang Yaman, itu terkenal sahuliyah. Jadi dikafani dengan kain tenun dari Yaman, min kursufin, yaitu yang terdiri dari material kainnya itu adalah terbuat dari katun, bahannya bahan katun, kursufin. Jadi bahannya itu bahan katun, berwarna putih, 3 lembar, 3 helai, ya, dan dari bahan yang terbuat dari katun. Laisa fiha qamisun, ya. Nggak ada apa itu pakaian yang dikenakan. Jadi misalnya mengenakan pakaian atau pakai apa itu kain yang dilobangi tengahnya lalu dimasukkan begitu, enggak. Hanya apa itu 3 helai kain saja yang membungkus tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi enggak ada komis, enggak ada unsur pakaian. Jadi pakaian yang seperti yang dikenakan dari atas gitu, enggak ada. Hanya 3 helai kain yang membungkus tubuh beliau. Dan juga wala imamah, juga tidak mengenakan surban. Ya. Tapi kalau sekarang misalnya ada orang meninggal di surban ini enggak apa-apa. Ya. Untuk menunjukkan bahwa ini keulamaannya ini pakai surban. Enggak apa-apa. Sunnah enggak. Apakah itu sunat? Jawabannya tidak. Karena Nabi sewaktu wafat beliau hanya dikafani 3 helai kain berwarna putih yang bahan dasarnya dari katun. Tidak ada unsur gamis dan juga tidak ada unsur imamah. Tapi hari ini misalnya kalau mau diberikan gamis bagaimana? Boleh-boleh saja. Dikenakan surban boleh-boleh saja. Sunnah enggak? Bukan. Paham ya? Hadis ini sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Selanjutnya wa anha kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswada. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang baru saja kita baca itu juga masih bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau bercerita suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumahnya dan beliau mengenakan pakaian yang ada gambarnya.
Jadi pakaian bergambar. Gambarnya itu apa? Bukan binatang, bukan pula orang, bukan gambar orang, bukan gambar makhluk hidup. Tapi murahhalun, gambarnya itu semacam pelana yang biasa diletakkan di atas punggung onta. Dari hadis ini boleh-boleh saja kita memakai pakaian di sana ada bergambar, gambarnya itu misalnya pemandangan gunung, boleh-boleh saja. Gambar pantai, laut, boleh-boleh saja. Ya. Tapi gambar orang, ya, atau gambar binatang, ya. Lalu kita pakai buat sholat. Sholat kita sah, tapi kurang baik, alias makruh, mengurangi pahala sholat. Apalagi kalau sholat kita justru mengganggu orang lain, kita yang di belakangnya. Ya. Jangan baca tulisan ini, tapi terpampang. Ya, kita sholat, kita baca, mengganggu kekhusyuan orang lain. Ini nggak boleh. Apakah membatalkan sholat? Jawabannya enggak, tidak batal sholatnya. Tapi itu sesuatu yang tidak dibenarkan, ya. Atau yang lebih baik ditinggalkan. Jadi mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu, semacam wool begitu, berwarna hitam dan bergambar, tapi gambarnya itu bukan sesuatu yang bernyawa. Mirtun murahhalun min sya'rin aswad, mengenakan pakaian yang ada gambarnya itu gambar pelana kuda atau pelana onta gitu. Pakaian itu berbahan baku dari rambut maksudnya adalah bulu domba atau bulu onta, gitu, yang berwarna hitam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Selanjutnya wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fi masirihi faqala li ama'aka ma'un qultu na'am fanazala an rahilatihi famasha hatta tawara fi sawadil lail thumma jaa'a fa afraghtu alayhi min al-idawah فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة القمين وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. Nah, hadis yang terakhir yang dalam bab ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat itu aku bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian cerita siapa itu? Mughirah bin Syu'bah. Saat itu, hari itu aku bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi masirihi, dalam satu perjalanan. Nah, ini dijelaskan pada periwayatan terakhir, yaitu pada perang Tabuk.
Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu berkata kepadaku, faqala li, berkata kepadaku, ama'aka ma'un, apakah engkau masih memiliki air? Maka dijawab, qultu na'am. Oh iya, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul menanyakan air? Karena pada perang Tabuk ini sempat mereka kehabisan air dan makanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta dari anggota laskarnya itu yang masih punya air, sedikit saja air, sedikit. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam wadah air itu, lalu kemudian mengangkatnya kembali, dan memancarlah dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu air. Jadi dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam memancarkan air, dan laskar itu kesemuanya minum pada air yang memancar dari tubuh dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikut setelah mereka minum dengan puasnya, mereka lalu memenuhi wadah-wadah tempat air mereka hingga penuh. Dan tidak sampai di situ saja, bahkan onta-onta mereka itu sempat minum. Padahal onta itu kalau mengkonsumsi air puluhan liter. Dan itu terjadi pada perang Tabuk. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada, apakah engkau masih punya air? Maka jawab Mughirah bin Syu'bah, qultu na'am, ada wahai baginda Rasul. Fanazala an rahilatihi, maka Rasulullah SAW kemudian turun dari ontanya. Famasya, lalu Rasul berjalan hatta tawara fi sawadil lail, sampai akhirnya Rasul enggak kelihatan, tidak lagi terlihat karena pada malam hari, karena gelapnya malam itu ya, berjalan. Kenapa Rasul berjalan? Ya, Rasul ingin membuang hajatnya, ingin kencing atau buang air besar mungkin. Maka kemudian setelah selesai Rasulullah SAW dari membuang hajatnya, thumma ja'ah, kemudian datang kembali. Fa afraghtu alaihi minal idawa, maka kemudian aku tuangkan air itu dari tempat penampungan airku itu, aku tuangkan. Lalu Rasulullah SAW mencuci wajahnya. Nah, dalam berwudu itu mencuci wajahnya. Jadi dari mana kita mengetahui tentang ilmu wudu itu? Dari yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul kemudian mencuci wajahnya, ghasala wajhahu, dan wa alaihi jubbatun min sufin. Saat itu Rasulullah SAW mengenakan jubah, iya, yang terbuat dari apa itu? Dari bulu suf. Ya. Kemudian ternyata jubah Rasul itu apa itu? Lubang tangannya ini namanya kum, itu sempit sehingga nggak bisa ditarik ke atas karena terlalu sempit sekali. Jadi ditarik ke atas nggak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW mengeluarkannya, melepasnya. Kemudian Rasulullah SAW mencuci kedua tangannya sampai sebatas sikunya. Jadi dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, ya, giliran kepala, wa masaha bi ra'si, beliau hanya mengusap kepalanya saja, mengusap, ambil air dan mengusapnya, bukan mencucinya tapi mengusapnya. Wa masaha bi ra'sihi. Thumma ahwaitu, kemudian aku Mughirah bin Syu'bah hendak mencopot
sepatunya Rasulullah SAW untuk aku cuci kakinya, aku bantu mencuci kakinya. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, da'huma, biarkan, nggak usah kau copot. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena saat aku memasukkan kakiku ke dalam sepatu ini dalam keadaan suci. Nah, maka cukup kemudian yang apa itu, mengusap saja sepatu itu di bagian luarnya, diusap dengan air tadi. Jadi nggak perlu mengeluarkan sepatunya dan mencucinya. Tapi sepatu yang dimaksud itu bukan sepatu yang seperti kita pakai hari-hari ini. Mungkin kalau kita ke Mekah, persis musim dingin gitu ya, di Mekah itu, nah itu banyak orang yang pakai dan masuk masjid dengan sepatunya. Nah, sepatu itu tidak buat ke pasar kemana-mana begitu, enggak. Ya. Jadi dalam perspektif fikih Islam, seseorang itu jika memakai sepatu tadi itu dalam keadaan, dia pertama memakai sepatu itu dalam keadaan berwudu, sebelumnya sudah berwudu. Lalu dia jika ingin berwudu kembali setelah batal wudunya, itu dia cukup hanya mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya, mengusap kepalanya, dan hanya mengusap bagian luar saja dari sepatunya, nggak perlu mencopotnya. Itu jatah kalau untuk orang yang mukim, yang tidak kemana-mana, jatahnya sehari semalam, boleh. Misalnya musim dingin gitu ya, dia pakai sepatu, sepatu khuf itu seperti sepatu balet gitu lah, seperti sepatu balet gitu ya, menutup sampai bagian apa itu mata kaki, ya, seperti semi boot gitu lah sepatunya itu, ya, menutup mata kaki. Jadi cukup diusap saja. Kalau musafir 3 hari, dia boleh hanya mengusap saja, tetapi syaratnya saat dia kenakan dia dalam keadaan berwudu. Itu ada bab tersendiri yang membahas tentang ketentuan mengusap bagian luar dari sepatu yang kita kenakan. Tapi sekali lagi bukan seperti sepatu yang saat ini kita kenakan kemana-mana itu. Ya, yang bawahnya pasti kotor, najis dan seterusnya. Bukan seperti itu. Sepatu khusus yang hanya dikenakan di tempat-tempat yang kering dan yang bersih. Kemudian Rasul mengatakan, biarkan, karena aku pakai dalam keadaan bersih dan suci. Maka wa masaha alaihima, lalu mengusap saja bagian luarnya itu, diusap saja bagian luarnya dengan air. Dan itu cukup, tidak perlu mencopotnya. Hadis ini sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan demikian berakhirlah pembahasan dari Kitabul Libas. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.